Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, mari kita belajar bahasa Indonesia bersama Bu Reti. Belajar bahasa Indonesia pasti bisa. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Nah, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Tapi sebelum itu, silakan kalian klik like, komen, dan subscribe channel Bu Reti ini ya, supaya Bu Reti lebih semangat lagi dong dalam membuat video pembelajaran bahasa Indonesia materi yang lainnya. Gitu ya. Nah, silakan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar ya. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Baik, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita kan sudah mengenal cerita inspiratif. Kita juga sudah belajar menelaah struktur teks cerita inspiratif. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi kaidah bahasa dari teks cerita inspiratif. Nah, mari kita mulai belajar. Baik, kaidah bahasa teks cerita inspiratif yang pertama adalah frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Ya, ini adalah ciri-ciri dari frasa. Yang pertama, terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, tidak mengandung predikat. Yang ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Maksudnya fungsi gramatikal ini seperti fungsi subjek atau predikat atau objek begitu. Contohnya, anak itu. Ini kan ada dua kata, anak dan itu. Nah, kalau digabung menjadi satu anak itu, dia tidak mengandung predikat, tapi tetap memiliki makna yang satu, memiliki fungsi gramatikal satu, yaitu subjek, gitu ya. Kemudian ada saat ini. Contoh yang lainnya yang hadir dan lain sebagainya. Berikut untuk lebih jelasnya, contoh frasa dalam kalimat. Kita ambil contoh yang ini saja ya, yang nomor 1 ini aja ya. Dua orang anak sedang membaca buku cerita. Ini ada 3 frasa. Frasa yang pertama adalah dua orang anak. Frasa yang kedua adalah sedang membaca. Frasa yang ketiga adalah buku cerita. Nah, di sini frasa dua orang anak ini menduduki fungsi gramatikal subjek. Kemudian sedang membaca menduduki fungsi gramatikal predikat. Dan buku cerita ini menduduki fungsi gramatikal objek. Begitu. Dan di sini masing-masing frasa ini tidak mengandung predikat. Gitu. Jadi tidak ada predikatnya di dalam frasa itu. Paham ya sampai sini? Untuk contoh selanjutnya bisa dibaca. Bisa dilanjut ya. Nah, kemudian kaidah bahasa yang kedua adalah klausa. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Minimalnya ada subjek dan predikat untuk menjadi klausa ya. Nah, di sini ciri-ciri klausa yang pertama terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian yang kedua, memiliki subjek dan predikat, minimal itu. Harus ada itu, gitu ya. Yang ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Ada subjeknya, ada predikatnya, gitu, ada objeknya, begitu. Kemudian yang keempat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Paham ya sampai sini? Nah, ini adalah contoh dari klausa. Contoh yang pertama, ibu sedang memasak. Contoh yang kedua, anak itu menangis terseduh-seduh. Loh Bu, kenapa itu bukan kalimat? Karena tidak ada intonasi akhir dan tanda bacanya. Tidak ada misalnya ibu sedang memasak diberi titik gitu.
tidak ada tanda baca titiknya, berarti itu adalah klausa. Nah, lanjut ya. Untuk kaidah bahasa yang ketiga itu adalah kalimat. Nah, kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Ciri-ciri kalimat yang nomor 1, terbentuk dari gabungan kata, frasa atau klausa. Kemudian yang nomor 2 diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya memiliki tanda baca dan intonasi akhir. Maksudnya tanda baca titik atau koma. Kemudian yang keempat sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Ini hampir sama dengan klausa ya. Dan yang kelima, mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Gitu. Yang membedakan dengan klausa, kalau klausa tidak ada intonasi akhir dan tanda bacanya, tetapi kalau kalimat itu harus adanya. Nah, ini adalah contohnya. Ibu sedang memasak karena nenek akan datang, titik. Diakhiri dengan tanda baca titik yang di belakang ini ya anak-anak. Nah, itu berarti ini disebut dengan kalimat. Coba kita lihat apakah ini memang kalimat meskipun ada titiknya. Nah, di sini ada subjeknya ya, ibu sebagai subjek. Sedang memasak, ini predikat karena nenek akan datang. Ini adalah keterangannya. Nah, gitu. Dan diakhiri dengan titik. Maka ini adalah disebut sebagai kalimat. Gitu ya. Nah, ini untuk supaya kalian lebih paham lagi tentang klausa dan kalimat. Ini ada contoh klausa dalam kalimat majemuk. Ya, kita langsung aja bahas yang nomor 1 ini saja ya. Klausa 1, Naya sedang membaca. Nah, ini adalah klausa karena tidak ada intonasi akhir dan tanda bacanya ya. Kalian bisa lihat itu. Dan ini Naya senang membaca. Ini terdiri atas predikat dan subjek. Naya sebagai subjek, senang membaca sebagai predikat. Paham ya sampai sini? Ini adalah klausa. Kemudian klausa yang kedua, Tasa senang berolahraga. Nah, ini pola klausanya sama seperti klausa yang pertama. Tasa ini sebagai subjek, fungsi gramatikalnya, senang berolahraga sebagai predikat. Paham ya sampai di sini? Klausa 1 dan klausa 2. Nah, klausa itu berpotensi menjadi kalimat jika ada penanda akhirnya, yaitu intonasi akhir atau tanda baca. Tanda bacanya yaitu titik atau koma. Kemudian intonasinya, kalau itu adalah kalimat tanya berarti ada tanda tanyanya. Kalau itu kalimat seru ada tanda serunya gitu. Nah, kalau dijadikan kalimat, Naya senang membaca, sedangkan Tasa senang berolahraga. Di sini kalian bisa lihat yang terakhir itu ada penanda tanda baca titik. Kemudian ada konjungsinya juga yang menghubungkan klausa 1 dengan klausa yang kedua. Nah, konjungsi ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat penanda setara. Apa saja konjungsi yang menandakan bahwa kalimat itu setara? Kalimat itu adalah majemuk setara. Ada konjungsi dan, ada konjungsi atau. Gitu ya. Dan kalian bisa cari lagi yang lainnya di internet. Ada banyak gitu ya. Untuk yang contoh yang kedua dan ketiga, itu sama saja dengan contoh yang pertama. Gitu ya. Paham sampai sini? Kalau ada yang kurang dipahami, silakan kalian boleh bertanya melalui kolom komentar atau melalui WA Bu Reti.
Lanjut ya. Dari tadi kita berbicara tentang subjek, predikat, objek, tetapi kita tidak tahu apa sih itu subjek, apa itu predikat. Nah, ini subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap ini adalah unsur-unsur kalimat, unsur-unsur di dalam kalimat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang nomor 1, subjek. Subjek ini merupakan pokok kalimat atau sesuatu yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembicara. Umumnya ini adalah jenis-jenis kata benda di sini. Kata benda itu termasuk benda mati atau benda hidup, gitu ya. Yang kedua ada predikat. Predikat itu sesuatu yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek. Biasanya ini adalah kata kerja. Dan letaknya ini sudah pasti ada setelah subjek, begitu ya. Untuk objek, objek ini adalah sesuatu yang dikenai perbuatan atau perlakuan oleh subjek. Nah, fungsinya ini untuk memperjelas kalimat. Dan biasanya umumnya ini sama dengan subjek ya, umumnya berupa jenis kata benda. Selanjutnya untuk keterangan, keterangan ini berfungsi untuk memberikan keterangan pada suatu kalimat. Nah, biasanya berupa keterangan tempat atau keterangan waktu. Kemudian untuk pelengkap yang terakhir, pelengkap itu sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur dari kalimat. Nah, umumnya ini berupa kata benda, sama seperti subjek dan objek. Begitu ya. Paham sampai di sini? Baik, kaidah bahasa yang berikutnya adalah konjungsi. Nah, konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Nah, fungsinya konjungsi itu sebagai penanda bahwa kalimat itu adalah kalimat majmuk. Nah, dalam teks cerita inspiratif, konjungsi ini digunakan sebagai penanda urutan waktu. Contohnya, pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Berikutnya adalah majas. Majas atau gaya bahasa. Nah, majas yang digunakan dalam teks cerita inspiratif itu yang pertama adalah metafora. Majas ini menggunakan kata atau frasa bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan saja. Nah, di dalam cerita inspiratif, majas ini biasa digunakan untuk memperjelas atau membuat cerita agar lebih menarik. Nah, contohnya ada tulang punggung. Nah, di sini tulang punggung bukan arti yang sebenarnya, tapi tulang punggung di sini memiliki arti yaitu sebagai tumpuan hidup keluarga. Kemudian ada contoh lain, meja hijau. Meja hijau itu bukan berarti mejanya yang hijau, tetapi memiliki arti lain yaitu pengadilan. Kemudian ada buah tangan. Buah tangan itu bukan berarti buah yang ada di tangan, tetapi buah tangan memiliki arti lain yaitu oleh-oleh. Begitu ya, itu adalah majas metafora. Majas yang kedua adalah majas perumpamaan. Majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung sehingga menggunakan kata perbandingan. Contohnya, bak ibarat laksana seperti bagai dan bagaikan. Nah, di sini dalam teks cerita inspiratif, majas ini digunakan untuk membandingkan kekuatan karakter tokoh atau membandingkan beratnya cobaan hidup yang dialami oleh tokoh tersebut. Contohnya, ibaratnya bahtera yang sedang berlayar tenang di lautan kehidupan. Tiba-tiba ia dilanda topan yang menimbulkan guncangan dahsyat. Nah, kata ibaratnya ini adalah majas perumpamaan yang digunakan untuk membandingkan cobaan hidup yang dialami oleh tokoh. Begitu ya. Selanjutnya ada majas repetisi. Majas ini yaitu majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud dan tujuan tertentu. Dalam teks cerita inspiratif, majas ini digunakan untuk memberi penekanan pada suatu hal.
Contoh, kejujuran sang ibu juga tanpa disadari membuat orang lain terlepas dari masalah berat yang menjeratnya. Kejujuran adalah sebuah tameng pelindung pada saat tidak ada orang lain yang mampu menyelamatkan kita. Nah, di sini kata kejujuran kan diulang 2 kali ya. Nah, kata kejujuran ini merupakan majas repetisi, yaitu majas pengulangan kata. Diulang 2 kali untuk menekankan sesuatu, untuk maksud dan tujuan tertentu. Begitu ya. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya ini tugas untuk kalian. Kalian bacalah cerita teks inspiratif yang berjudul Sekantong Bibit Kacang Tanah yang ada di LKS halaman 44. Setelah itu, kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, carilah masing-masing satu contoh frasa dan klausa yang ada pada teks cerita inspiratif tersebut. Jadi kalian cari satu contoh frasa dan satu contoh klausa. Ya. Tidak perlu kalimatnya. Jadi langsung frasanya yang mana, klausanya yang mana di dalam teks Sekantong Bibit Kacang Tanah itu. Kemudian yang kedua, carilah minimal satu majas yang digunakan dalam teks tersebut dan bukti teksnya. Jadi majas apa yang digunakan di dalam teks Sekantong Bibit Kacang Tanah? Silakan. Misalnya ada majas metafora. Terus kalian cari yang mana letak dari majas metafora itu. Ditulis kalimatnya di teksnya gitu ya. Terus kalian garis bawahi yang mana majasnya. Begitu ya, paham? Lanjut, untuk info penting, silakan tugas tersebut ditulis di lembaran, lalu difoto dan dikirimkan ke WA-nya Bu Reti seperti biasa ya. Baiklah, pembelajaran untuk materi Kaidah Bahasa Teks Cerita Inspiratif sudah selesai. Silakan kalian kerjakan tugasnya, pahami materinya dan kerjakan tugasnya. Semoga apa yang Bu Reti sampaikan tersebut bermanfaat untuk kalian. Terima kasih karena telah menyimak dari awal hingga akhir, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.